lagi di e-training dengan pembahasan mengenai penyembuhan. Nah, ada berbagai macam penyembuhan yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi sekali lagi, seperti pertemuan yang lalu, saya katakan bahwa kita harus dapat melihat Yesus di sini. Saya tidak akan membawa Anda untuk tahu ini, tahu itu, kemudian bisa ini, bisa itu. Tetapi saya rindu agar kita melihat ada usaha Yesus untuk menyelamatkan kita dari penyembuhan-penyembuhan palsu dan apa yang perlu kita pelajari mengenai penyembuhan yang benar. Sekali lagi, dimanapun Anda berada, karena saya sekarang lagi berdiri, maka yang dapat bertelut, mari kita sama-sama bertelut dan meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Bapa, kami rindu untuk belajar bagaimana Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mau mengangkat kami dari kemerosotan kami, dari kebodohan kami, dan Engkau rindu untuk menyembuhkan kami as a whole, sebagai sesuatu yang utuh, sebagai manusia yang utuh. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami dalam pembelajaran ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, ini akan ada pada 2 session. Kita akan melihat itu. Oke, pertanyaan yang saya akan taruh di slide. Pertanyaan yang kita harus pikirkan baik-baik. Tahun 1844 sudah dibilang-bilang Tuhan sudah mau datang, Yesus sudah mau datang. Tetapi mengapa Yesus belum datang? Mengapa Yesus belum datang? Dan ayat yang saya ambil sebagai ayat inti kita pada pembelajaran ini terdapat dalam Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat 12. Semuanya harus buka ya, walaupun saya taruh di sini ayatnya, tetapi semua harus buka. Karena apa? Sekarang kita ada banyak penyesatan. Harus buka. Kalau saya taruh di sini dalam bahasa Inggris, King James Version, a prudent man foreseeth the evil and hide himself. Bahasa Indonesia yang mengatakan, orang bijak kalau ia melihat malapetaka, maka dia bersembunyi, menghindar. But the simple pass on and are punished. Tapi kalau orang yang tidak berpengalaman dan kemudian tidak percaya, dia jalan terus, lalu apa? Celaka. Nah, pada saat ini saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian, kepada saudara-saudara sekalian, ada bahaya di sekeliling kita. Dan kalau kita melihat bahaya itu, lebih baik kita bersembunyi, supaya kita tidak kena celaka. Nah, kembali, kenapa Yesus belum datang? Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan 9, 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan 9, kalau kita baca sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan, jangan seorang pun menyesatkan kamu, karena harus apa? Harus terjadi dulu seperti ini. Setelah si durhaka, ini, barulah si durhaka itu dinyatakan, yang akan dimusnahkan oleh Tuhan dengan nafas mulutnya, dan dibinasakan dengan cahaya kedatangannya. Adapun kedatangannya itu menurut pekerjaan setan dengan segala kuasa dan tanda ajaib dan mujizat palsu. Jadi Yesus akan datang setelah hal-hal ini dinyatakan. Ada si durhaka, kalau bahasa Inggrisnya the man of sin. Si durhaka itu akan dinyatakan, dan kedatangannya itu, penyataannya itu adalah dengan segala kuasa dan tanda ajaib dan mujizat palsu. Ini akan terjadi di akhir zaman. Kemudian di dalam Wahyu 13 ayat 14 juga dikatakan bahwa, dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan mengadakan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu. Jadi inilah
yang harus terjadi sebelum kedatangan dari Yesus. Dalam buku Last Day Events, halaman 166 atau peristiwa akhir zaman, dikatakan bahwa penyembuhan-penyembuhan yang ajaib itu akan seperti nyata. Pemandangan yang luar biasa di mana ia akan dihubung-hubungkan dengan setan segera akan terjadi. Mungkin kalau dibilang segera akan terjadi juga, ini sudah terjadi, kita sudah sering dengar ya. Firman Allah menyatakan bahwa setan akan mengadakan mujizat-mujizat. Dia akan membuat orang banyak jatuh sakit, lalu tiba-tiba menghilangkan dari mereka kuasa iblisnya. Kemudian mereka akan dianggap sudah disembuhkan. Pekerjaan yang tampaknya seolah-olah sebagai penyembuhan ini akan menguji umat Masehi Advent hari ke-7. Ini akan menjadi ujian bagi khususnya umat Masehi Advent hari ke-7. Maka kita harus keep an eye on that. Kita harus benar-benar memperhatikan jangan sampai kita tersesat dan ditipu pada saat ujian ini datang, kita tidak siap. Dalam buku Maranatha dikatakan bahwa beberapa orang akan tergoda. Beberapa orang akan tergoda menerima keajaiban-keajaiban ini sebagai berasal dari Allah. Orang-orang sakit akan disembuhkan di depan mata kita. Mujizat-mujizat akan diadakan di depan mata kita. Betul, ini betul terjadi. Sudahkah kita bersedia untuk menghadapi kesukaran yang sedang menunggu kita, manakala keajaiban-keajaiban setan akan lebih banyak dipertunjukkan? Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada satu kutipan yang saya baca dalam buku Iman Sejati. Ada satu renungan pagi beberapa tahun yang lalu, tahun 1990-an. Ada suatu pertanyaan yang terus terang membuat saya berpikir. Dan saya rindu untuk membagikan kepada saudara-saudara agar Anda juga memikirkan ini. Itu kutipan mengenai ini. Kita itu sudah sakit, sudah hampir mau mati. Ada pertanyaan yang disodorkan. Kalau kita sudah sakit seperti itu, apakah Anda memilih untuk mati dalam Kristus atau disembuhkan oleh setan? Itu satu pertanyaan yang terus terang blowing my mind. Itu seperti bikin saya berpikir. Saya masih memikirkan hal itu. Saya sadar bahwa saya juga tentu saja saya tidak mau untuk mati sekarang gitu. Dan hampir semua orang di dunia ini takut untuk mati. Tapi saya tahu bahwa ketika kita menemukan kebenaran Kristus, Tuhan tidak pernah mau kita mati. Tetapi yang sudah terjadi pada kita adalah ketika kita berdosa, kita cenderung untuk, kalau mungkin sudah dipelajari ya dalam in case of sickness, kita sudah tahu bahwa sebenarnya penyakit itu kita yang izinkan untuk tubuh kita ini rusak. Kayak harusnya tidak boleh makan ini, harusnya tidak boleh terlalu banyak, tetapi karena kita terus-menerus makan dan kemudian menjadi orang yang memberontak, maka penyakit itu datang. Kita tidak punya hak sebenarnya untuk menyalahkan Tuhan kan, tetapi itulah yang terjadi. Kita sakit oleh karena kesalahan kita sendiri, bukan salahnya Tuhan. Tapi kalau kita meminta pengampunan dari dosa, walaupun Tuhan tidak mencabut konsekuensi itu, kita harus mati. Tapi kalau kita mati dalam Kristus, kita punya pengharapan. Yang problemnya adalah ketika kita takut untuk menghadapi kematian itu dan kita tidak percaya dengan pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, bersama dengan orang-orang saleh, maka kita akan takut mati. Dan bisa jadi kita bisa memilih untuk disembuhkan oleh setan. Maksudnya apa? Apa maksudnya disembuhkan oleh setan? Oke, semoga Anda memperhatikan ini baik-baik. Hanya ada satu cara yang ditentukan oleh Tuhan.
yaitu dengan cara-cara alamiah. Dan sudah dipelajari dalam In Case of Sickness bahwa ketika kita sakit, maka yang pertama, masih ingat, yang pertama adalah dengan mencari tahu penyebabnya. Tentu saja kalau kita mencari tahu penyebabnya, kita perlu Tuhan, perlu Roh Kudus untuk kasih tahu mana hukum yang sudah saya langgar. Maka setelah mencari tahu penyebabnya, maka kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus ditinggalkan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dilatih kembali, itu diperbaiki kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian yang terakhir adalah alam dibantu. Alam dibantu dalam proses untuk membuang sampah-sampah yang ada di dalam tubuh. Dan alam dibantu itu ya alami, semua yang alami-alami. Itulah yang terbaik sebenarnya, yang sudah ditentukan oleh Tuhan agar kita boleh disembuhkan dengan baik menurut cara Tuhan. Tetapi dunia menawarkan kepada kita banyak hal. Sekarang ada yang ada yang bilang, oh kalau mau sembuh dari asma minum kencing atau makan cicak, cari kecoa, cari ular, berbagai macam. Dari mana kita tahu kalau itu dari Tuhan atau dari setan? Dari mana kita tahu kalau itu dari Tuhan atau dari setan? Kita benar-benar harus memakai segala kemampuan mental kita untuk memilih yang benar dan salah pada saat ini. Sekarang penipuan, saya akan bacakan satu ayat dan juga kutipan nanti di sini. Kita akan diuji, dan ujian itu tidak lagi hitam dan putih, tetapi putih dan hampir putih. Makanya kita benar-benar harus berhati-hati, kita harus benar-benar mencari tahu firman Tuhan. Karena ada satu ayat yang saya mau bacakan kepada saudara-saudara. Ini juga sangat menjadi warning bagi kita. Saya tidak taruh di slide di sini, tetapi kita lihat dalam buku 2 Tesalonika. 2 Tesalonika, ini tadi yang saya baca tadi di ayat 8. 2 Tesalonika 9. Kita tidak perlu tertipu dengan cara apa? Nah, kita lihat ya. 2 Tesalonika 2 ayat mulai dari ayat 9 tadi. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Lihat ini. Siapa orang-orang yang harus binasa? Orang-orang yang harus binasa ini apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Mungkin Anda bisa salah mengerti ini dengan mengatakan bahwa Tuhan ini yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tapi sebenarnya tidak. Karena orang-orang ini tidak menerima dan mengasihi kebenaran, maka coba kalau Anda jadi orang tua, kemudian sudah dikasih tahu, jangan begitu. Tapi si anak masih tetap, enggak, aku maunya yang ini. Kadang-kadang orang tua harus terpaksa, oke lah, baiklah, silakan. Nanti lihat akibatnya dulu, mungkin kalau misalnya itu mengenai pisau, mungkin sudah kepotong dulu, baru anak itu akan sadar. Tapi di sini itu sesuatu yang mengerikan, kalau Allah yang sangat persevere, yang sangat tekun, yang tidak menyerah untuk kita, dan tiba-tiba dia menyerah, oke, silakanlah, kalau kamu mau percaya dusta, silakan.
saya tidak akan lagi menahan kamu untuk percaya dusta. Jadi ini mengapa orang-orang bisa tertipu kalau kita tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Kebenaran itu di mana? Kebenaran hanya ada di Alkitab. Jangan cari di YouTube. 85% hoax di kesehatan ada di YouTube dan semuanya di internet. Tentu saja kita puji Tuhan ya dengan internet, karena dengan ini kita bisa ada e-training. Tetapi kembali saudara-saudara, jangan percaya apa kata manusia, tetapi percayalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita terima dan kasihi di atas segala-galanya, yang kita percayai agar kita tidak tertipu dengan hal-hal ini. Karena apa? Matius 24 ayat 24 mengatakan bahwa Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita mengaku sebagai orang pilihan, bukan? Dan ini dikatakan bahwa kita bisa tersesat. Makanya kita perlu sekali untuk menguji segala roh dan memegang apa yang baik. Berikutnya, dalam buku Setiap Hari dengan Allah, dikatakan bahwa, dan dengan dikelilingi oleh malaikat jahat, setan mengaku sebagai Allah, mengadakan berbagai mujizat, dan menipu, kalau boleh, orang-orang yang terpilih sekalipun. Jadi, jangan kita merasa, merasa aman bahwa kalau kita sudah menjadi orang yang terpilih. Umat Allah tidak akan menemukan keamanan satu-satunya dalam pekerjaan mujizat. Karena setan akan meniru mujizat yang mungkin diadakan. Usaha dan ujian umat Allah akan menjadi kekuatan yang terlihat dalam tanda-tanda yang diucapkan dalam kitab Keluaran 31 ayat 12 sampai 18. Kita baca dalam Keluaran 31. Kita semuanya baca Alkitab kita, Keluaran 31 ayat 12 sampai 18. Katakan bahwa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saya tidak tahu kalau saya bisa share mengenai perjanjian kekal pada saat ini, tetapi sebenarnya perjanjian kekal adalah, saya bisa simpulkan, Anda bisa baca Yeremia 30 ayat 22, bahwa hari Sabat yang adalah menjadi tanda umat Tuhan pada hari-hari yang terakhir adalah termasuk dalam perjanjian kekal. Apa itu perjanjian kekal? Tadi saya sudah katakan Yeremia 30 ayat 22, yaitu Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Bagaimana hubungan antara Tuhan dan hamba atau umat? Apapun yang Tuhan katakan, kita ikut. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita perlu Tuhan untuk mengerjakannya di dalam kita. Jadi, marilah kita mengambil bagian dalam perjanjian kekal itu, sama seperti di 2 Tesalonika 2 tadi, kita harus menerima dan mengasihi kebenaran agar kita tidak tertipu nanti. Berikutnya dalam early writings atau tulisan-tulisan permulaan dikatakan bahwa kuasa setan akan bertambah-tambah sampai dia akan memiliki kuasa menurunkan api dari langit yang dapat dilihat manusia.
Ini sama dengan hal yang sudah dilakukan di Mesir pada waktu Firaun itu melarang orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan kebanyakan dari mujizat-mujizat tersebut ditiru oleh ahli sihir Mesir. Jadi kan kita masih ingat ya, Musa dan Harun, mereka lemparkan tongkat, sama juga yang terjadi, orang-orang Mesir dapat meniru. Ini akan sama. Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan bahwa apa yang terjadi dahulu akan terjadi kemudian, sama seperti pada saat ini, sebelum kelepasan orang saleh yang terakhir. Allah akan bekerja dengan kuasa sepenuhnya bagi umatnya, dan ahli-ahli sihir modern ini akan diizinkan meniru pekerjaan Allah. Jadi kita tidak bisa berpegang pada mujizat, kita berdoa kemudian orang itu sembuh. Tidak bisa, karena ini akan dipakai oleh setan juga. Berikutnya dalam Efesus 4 ayat 10, 11 dan 17, mari kita baca. Efesus 4 ayat 10, 11 dan 17. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu, dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi kita harus menghindari suatu kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Kembali lagi, apa itu persekutuan dengan Allah? Adalah dengan firman-Nya, menerima dan mengasihi kebenaran agar kita bisa membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Supaya di nasihat Allah untuk masa kini, volume 2 halaman 7 mengatakan, jangan ada kebodohan rohani di antara umat Allah. Orang yang membuang Kristus dan kebenarannya, tidak melihat Alkitab, pergi ke YouTube, pergi kemana, dan menerima cara berpikir yang menyesatkan yang sedang melanda dunia. Ini sekali lagi, saya tidak bilang YouTube itu salah, tetapi jangan sampai itu mengambil waktu kita yang harusnya kita bikin untuk Bible study, untuk belajar firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa di dalam Efesus 4 ayat 10, 11, dan 17 tadi, jangan sampai kita ini hidup dalam cara dunia, supaya jangan ada kebodohan rohani di antara umat Allah dengan membuang Kristus dan kebenarannya, dan menerima cara berpikir yang menyesatkan yang sedang melanda dunia. Sekali lagi, saya tidak bilang bahwa YouTube itu semuanya salah, tetapi jangan sampai itu yang menjadi sumber dari pengetahuan kita, bukan firman Tuhan. Harusnya firman Tuhanlah yang harus kita tinggikan. Jangan sampai waktu-waktu kita untuk melihat YouTube dan segala sesuatu itu lebih daripada waktu yang harusnya kita pakai Bible study supaya kita tahu kebenaran. Berikutnya di dalam Matius 24 ayat 24 dan 25 yang mengutip, yang membuat nasihat Allah untuk masa kini, volume 2 halaman 39 lebih jelas lagi, dikatakan bahwa setan akan bekerja dengan segala penipuan kejahatan untuk meniru Yesus Kristus. Sekarang jika yang tiruan menjadi sangat mirip dengan yang tulen, masih ingat saya katakan tadi bahwa kita tidak sekarang lagi melihat hitam putih, tetapi putih dan agak sedikit kurang putih. Bukankah penting sekali engkau berjaga-jaga sehingga tidak ada orang yang menipu engkau? Matius 24 ayat 24 dan 25 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Benar-benar harus menjadi lifestyle untuk selalu tanya, Tuhan, ini betul atau tidak?
Bahkan pun siaran ini, Anda harus uji. Saya manusia biasa, saya bisa menyesatkan Anda. Makanya Anda harus terus-menerus menguji segala sesuatu yang Anda lihat, Anda dengar, dan ujilah itu sesuai dengan firman Tuhan. Kembali lagi, hanya ada satu jalan yang direstui Tuhan. Apa penyembuhan yang benar? Ini dia yang menjadi poin pertama dari yang kita harus pelajari. Mungkin kutipan ini sudah dibacakan pada sesi-sesi yang lain, tetapi saya rindu ini untuk kita baca dan benar-benar bukan hanya baca. Kita pelajari dan kemudian minta Tuhan untuk menghidupkannya dalam kehidupan kita. Hanya satu jalan yang direstui Tuhan. Ada banyak cara melalui seni penyembuhan, tapi hanya satu jalan. Only one way yang direstui oleh surga. Obat yang berasal dari Allah adalah bahan-bahan alam yang sederhana. Bahan ini tidak membebani atau melemahkan tubuh dengan sarinya yang berkuasa itu. Udara bersih dan air bersih, kebersihan, makanan teratur, kesucian hidup, dan keyakinan penuh pada Allah. Keyakinan penuh kepada Allah, dan ini kesucian hidup. Jadi bukan hanya ini new start, tetapi ini ada kesucian hidup. Ketika kita hidup suci, apa artinya suci sebenarnya? Kesucian itu dalam buku Upward Look, dalam buku Pandang ke Atas, tanggal 2 Juli, dikatakan bahwa kesucian adalah constant agreement with God. Adalah persetujuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Saya mau memakai pakaian, apakah itu sesuai dengan Tuhan? Apakah itu setuju dengan Tuhan? Ketika saya mau makan, apakah saya setuju dengan Tuhan? Makanan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah perkataan yang saya mau ucapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ekspresi wajah saya ini sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan? Itulah kesucian hidup. Kalau ada kesucian hidup yang dipraktekkan, tidak perlu ada rasa bersalah karena kata-kata salah yang diucapkan sehingga menyakiti orang lain. Inilah jalan yang direstui Tuhan. Inilah one way. One way yang disetujui oleh Tuhan. Ribuan orang telah mati karena kekurangan bahan-bahan ini. Tetapi obat ini menjadi kadaluarsa atau ketinggalan zaman karena pengolahannya memerlukan keterampilan yang pada hakikatnya manusia tidak menghargainya. Udara bersih, segar, sinar matahari, pertarakan, istirahat, gerak badan, makanan teratur, penggunaan air, percaya pada kuasa ilahi, inilah semuanya obat-obat mujarab. Saya adalah seorang perawat. Dan waktu pertama kali, saya sudah dengar ini dari kecil, ulang-ulang New Start, 8 pola hidup, bla 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 bla, sudah saya dengar. Dan ketika saya mempelajari ini kembali, awalnya saya pikir, masa cuman dengan air saja? Hanya dengan air saja, hanya dengan sinar matahari, hanya dengan makanan? Masa? Di rumah sakit kami sudah berusaha segala macam dengan berbagai macam teknologi, tapi sepertinya susah untuk menyelamatkan orang yang sakit. Saya sangat ketakutan dulu melihat orang mati, dan kemudian sempat ada terpikir dalam pemikiran saya, bagaimana bisa Tuhan yang penuh kasih membiarkan hal-hal yang menyedihkan ini terjadi. Waktu itu saya lagi ada di ICU dan kemudian melihat orang-orang yang sudah terpasang ventilator dan mereka sangat menderita. Saya pernah terpikir seperti itu. Dan ketika mempelajari, masa ini bisa terjadi hanya dengan udara bersih, segar, sinar matahari, pertarakan. Tetapi walaupun pada awalnya saya kurang percaya, tetapi saya berdoa, Tuhan,
tolong tunjukkan bagaimana ini terjadi. Dan itu memang betul-betul terjadi. Memang betul-betul Tuhan memperlihatkan bahwa dengan kembali kepada desainnya yang alami, maka banyak orang yang bisa sembuh. Tetapi ini bukanlah hal yang mudah tanpa penyangkalan diri. Dan memang betul-betul memerlukan kuasa yang dari Tuhan ya, bukan kuasa dari roh-roh jahat. Untuk dapat memakai hal-hal yang sederhana ini, kita perlu Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lihat kutipan selanjutnya dikatakan, semua ini dapat dijangkau oleh semua orang dengan biaya yang sedikit. Tapi obat-obat bius adalah mahal harganya dan mahal pula akibat perusakannya pada tubuh. Kita akan masuk kepada pembahasan mengenai penggunaan obat. Saya mau kasih warning dulu. Saya adalah perawat. Saat ini saya juga masih bekerja erat hubungannya dengan rumah sakit. Saya tidak sedang mendiskreditkan perawat atau dokter ataupun rumah sakit, tetapi saya hanya menyatakan satu kebenaran. Saya hanya menyatakan apa yang terjadi dengan orang-orang yang memasukkan obat sebagai sumber penyembuhan. Atau juga saya bisa katakan bahwa dengan kata lain bahwa obat memiliki efek samping. Dan obat-obat ini lebih banyak merusak kalau itu dipakai dengan berlebihan. Dan sekarang kita sedang ada pada taraf yang berlebihan. Saya mau kasih contoh satu. Saya pernah praktik di Thailand. Dan kalau di Indonesia, minum paracetamol itu kayak itu ya, sesuatu yang tidak berbahaya ya. Kalau kita panas atau lagi nyeri, kita akan minum 500 mg tablet paracetamol, minum 1 hari 3 kali. Tetapi di sana, di Thailand itu, mereka bahkan mau kasih kepada orang dewasa, ini orang dewasa ya, yang sudah sangat nyeri, itu hanya setengah tablet bisa. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa liver akan rusak cukup dengan hanya dengan mengkonsumsi paracetamol tablet 3 kali sehari 500 mg. Makanya mereka menurunkan dosis dan bahkan untuk memberikannya itu hanyalah hanya setengah tablet saja yang seperti biasanya diberikan oleh orang-orang di Indonesia. Jadi ada satu hal lain juga yang saya temukan waktu saya pelajari mengenai obat. Apa beda obat dan racun? Hanya dosis. Racun akan mengakibatkan kita langsung bergejala, sedangkan obat dia memiliki efek yang dikatakan efek mengurangi gejala. Tetapi bedanya dari kedua ini hanyalah dosis. Tapi sekali lagi, kalau Anda memperhatikan kata-kata ini, jangan mengambil kesimpulan bahwa saya ini anti obat. Ada pada saatnya kita memerlukan obat. Saya mau mengutip satu pernyataan dari Florence Nightingale dalam buku Notes on Nursing. Anda harus perhatikan, Anda harus cari juga supaya Anda tidak tersesat. Notes on Nursing mengatakan bahwa obat itu, mungkin saya akan kasih lihat sebenarnya ada satu pembahasan mengenai hal ini. Oke, ini dia slide-nya. Pertentangan besar dalam dunia kesehatan. Jadi, saya ingin kasih tahu bagaimana obat ini muncul. Jadi, mungkin Anda kenal ya, ini Louis Pasteur. Louis Pasteur, dia itu lahir tahun 1822, meninggal tahun 1895. Dia memberikan satu teori yang bernama
teori kuman, germ teori, bahwa dia dia itu dia memberikan satu statement seperti ini. Kumanlah yang melompat ke tubuh Anda sehingga Anda sakit. Jadi bangunlah pertahanan Anda. Sehingga disinilah muncul vaksinasi dan farmasi. Vaksinasi dan farmasi. Kembali lagi, perhatikan baik-baik ya. Saya tidak anti obat, saya tidak anti vaksinasi. Tapi perhatikan bagaimana sejarah ini semua muncul. Nah, sebenarnya beliau ini sedang memplagiat, sedang mengambil teori dari seorang yang namanya Anthony Béchamp, yang mengatakan dalam teorinya bahwa di dalam tubuh ada banyak mikrozima. Dia tidak mengatakan kuman, tetapi dia menghargai makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk mikroorganisme kecil, dan dia bilang bahwa ini adalah mikrozima dan mereka berperan penting bagi proses metabolisme. Keadaan sakit terjadi karena kondisi yang tidak sehat yang diciptakan oleh manusia sendiri. Sama kan? Nah, Claude Bernard, seorang ilmuwan yang lain, dia juga dalam teorinya namanya milieu interiore, dia mendukung teori Béchamp. Dia membahas lingkungan dalam tubuh bahwa harus ada keseimbangan dalam tubuh untuk tubuh yang seimbang, bukan kuman. Nah, ini yang saya katakan tadi, Florence Nightingale Notes on Nursing, dikatakan obat sering dianggap sebagai yang dapat menyembuhkan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Fungsi obat, perhatikan, fungsi obat sama seperti pembedahan dari organ dan kaki serta tangan. Jadi, pengobatan itu sama dengan pembedahan. Obat sama dengan bedah. Kalau kaki luka, tidak mungkin langsung amputasi kan ya? Harus pakai cara yang lain, untuk menyembuhkannya. Kecuali sama seperti pada orang diabetes, itu memang sudah mati sehingga perlu amputasi. Jadi bukan amputasi itu tidak boleh, tetapi ada waktunya. Sama seperti obat ini, kalau memang segala sesuatu yang sudah dilakukan, sudah diusahakan tidak berhasil, maka pakailah obat itu. Ini dia, saya bacakan, saya perawat, maka saya bersyukur untuk Florence Nightingale ini. Dia katakan bahwa fungsi perawat dalam kedua kasus seperti itu adalah untuk menempatkan pasien pada kondisi terbaik agar apa? Alam dapat bertindak untuknya. Sama sekali dengan apa yang sudah Tuhan katakan dalam buku Ministry of Healing. Benar? Alam harus dibantu. Nah, peran perawat untuk penyakit adalah menempatkan pasien pada kondisi terbaik agar alam dapat bertindak untuknya. Dan saya mau bagikan sedikit Florence Nightingale dan Perang Crimea. Jadi Florence Nightingale ini selalu dibilang lady with the lamp. Jadi katanya dia membawa lentera karena malam-malam pun dia melihat orang-orang sakit. Dan Anda lihat teori keperawatan dari Florence Nightingale adalah teori lingkungan. Jadi ada 10 hal yang dia katakan membantu dalam mencapai kesehatan. Saya mau kasih cerita bahwa di Perang Crimea ini, si Florence sebenarnya waktu itu perawat belum terlalu dianggap. Dokter-dokter masih lebih banyak menggunakan pembedahan. Dan Florence Nightingale datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa linen-linen bersih dan berbagai hal yang gampang-gampang saja. Nah, waktu itu di Perang Crimea sudah mulai lebih banyak pasien. Waktu itu rate kematiannya adalah 49%. Artinya kalau 100 orang datang, 49 mati.
Jadi semakin banyak waktu itu, semakin banyak pasien-pasien atau korban-korban perang Crimea waktu itu. Dan akhirnya para dokter bilang, oke, kalian masuklah ke sini. Waktu Florence Nightingale dan teman-teman masuk, mereka tidak banyak membantu mungkin dalam pembedahan, tetapi mereka usahakan untuk dia postulatnya adalah, jadi Florence Nightingale dia menambahkan apa? Kehangatan, makanan yang baik, kemudian kebersihan, kemudian kehangatan, kemudian istirahat yang baik, hal-hal yang sederhana, sinar matahari pun ada di situ. Sama seperti New Start, hanya alam, semuanya memakai alam, dan luar biasanya adalah hanya dengan beberapa saat, rate kematian yang 49% itu turun menjadi 2. Luar biasa kan? Ketika kehangatan, tidur yang baik, makanan yang baik itu belum ditambahkan, 49 orang masuk ke rumah sakit mati, dan sekarang hanya 2 dari 100 orang yang masuk yang meninggal. Walaupun tidak sempurna sampai 0%, tetapi itu sangat membantu, bukan? Hal yang sama yang seperti nasihat Tuhan, yaitu alam membantu kesembuhan. Hippocrates pun, bapak kedokteran, ini bilang bapak kedokteran, dia katakan bahwa let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Makanan itu menjadi obat dan obatmu menjadi makananmu. Tapi jangan sampai bikin penisilin dan semua obat dimakan ya. Jadi dari dulu sebenarnya alamlah yang menjadi sarana untuk kita disembuhkan. Nah, di ini ada satu cuplikan, satu gambar yang ditulis dalam bukunya Antoine Béchamp untuk seperti agak mengolok-olok dari Louis Pasteur itu. Katanya sementara Louis Pasteur sedang melakukan eksperimen, dan kemudian Tuhan membuka langit dan mengatakan, ups, aduh blunder, saya lupa untuk membuat sistem imun itu sempurna. Nanti kamu yang selesaikan. Jadi ini seperti mengolok-olok dia, apakah Tuhan tidak sempurna untuk menaruh imun sistem itu, menciptakan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga ada teori seperti itu, bahwa kuman itu tidak mampu dilawan oleh tubuh, dan bahwa kita harus menambah sistem kekebalan tubuh tambahan. Sekali lagi, saya tidak anti vaksinasi, saya tidak anti obat. Perhatikan baik-baik, akan ada kutipan-kutipan berikutnya yang akan kita lihat bagaimana itu tepat untuk dilakukan penyembuhan seperti itu. Nah, Alexander Fleming tahun 1930, ini adalah sejarah dari obat. Penisilin itu adalah terbuat dari apa? Alexander Fleming ini dibilang penemu dari penisilin. Sebenarnya dia sedang bikin, ada tabung-tabung, bukan tabung ya, seperti mangkok-mangkok, kemudian ada bakteri-bakteri di situ di meja percobaannya. Kemudian satu pagi ketika dia datang di labnya itu, tiba-tiba dia lihat, kenapa bakteri-bakteri saya sudah mati? Ketika dia perhatikan, ketika dia telusuri, ternyata ada jamur-jamur dari lemon, kulit lemon yang dia simpan di atas lemari yang telah membunuh si kuman-kuman ini. Jadi kita bisa lihat pun ternyata obat-obat itu diambil dari ekstrak-ekstrak alam. Oke? Sehingga sebenarnya kenapa kita harus cari yang second hand, padahal yang original kita sudah bisa dapat. Betul? Dan ini Louis Pasteur pada waktu kematiannya dia mengatakan, benar-benar kuman itu bukan apa-apa, lingkungan dalam tubuhlah yang menentukan. Louis Pasteur sudah menyangkal
apa yang dia katakan pada sebelumnya, sudah menyangkal teorinya. Louis Pasteur sudah menyangkal teorinya itu sebelum kematiannya. Tetapi lihat seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa perkataan yang sudah dilontarkan itu susah sekali untuk membuat susah sekali untuk ditarik kembali. Jadi walaupun Louis Pasteur sendiri sudah menyangkal teorinya, masih banyak yang memegang erat apa yang sudah dikatakannya itu. Saya secara pribadi saya juga mengalami hal itu. Kalau di rumah sakit saya akan terus-menerus cuci tangan karena saya takut dengan kuman. Tetapi sebenarnya yang harus saya fokuskan adalah membantu tubuh saya ini agar lebih kuat untuk menghadapi kuman itu. Tapi tentu saja saya tidak mengatakan bahwa cuci tangan itu salah. Tapi kita tidak perlu separanoid itu, sekhawatir itu, kalau kita tahu kita sudah membuat tubuh kita kuat untuk fight, untuk melawan kuman-kuman atau mikroorganisme yang akan datang ke dalam tubuh kita. Saya mau memberikan satu ilustrasi di sini. Lihat gambar ini, kita lihat perawat dan dokternya sedang mengepel, sedangkan harusnya kerannya dimatikan. Ini seperti pekerjaan yang sia-sia. Saya juga selalu kasih ilustrasi ini kepada pasien-pasien yang datang kepada saya, bahwa penyakit itu seperti pohon. Gejala-gejalanya itu seperti buahnya dan daunnya. Kalau kita hanya memakan obat yang hanya mengurangi gejala, maka kita hanya seperti menyapu, dan itu tidak akan selesai-selesai. Tidak akan selesai-selesai. Kalau kita mau itu selesai, kita harus mengambil akarnya. Nah, itu dia yang masalahnya adalah kalau penyakit ini baru sedikit, yang sangat jarang untuk mengeluarkan gejala. Kan kalau tumbuhan itu nanti berbuah kalau dia sudah matang. Sama seperti penyakit juga. Kalau dia masih kecil, rumput-rumput kalau dicabut, maka dia akan cepat tercabut. Tapi kalau sudah jadi pohon, untuk mencabut itu susah setengah mati. Makanya selalu mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan mengobati itu sama seperti ini. Sama seperti hanya mengepel, mau mengeringkan sesuatu yang tidak akan pernah kering. Karena kerannya itu masih tetap ada. Jadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Kita tidak mengerti filosofi yang benar, maka kita akan mengerjakan sesuatu yang tidak ada akhirnya. Berikutnya, gambar yang kedua ini adalah, kita lihat di sini, yang satu mengatakan bahwa, nggak usah, nggak apa-apa, biar aja akuariumnya kotor, kita vaksinasi saja ikannya di dalam, supaya tidak sakit. Tetapi yang kedua adalah, kita bersihkan lingkungannya di dalam sehingga ikannya sehat. Mana yang masuk akal? Jadi dua teori tadi itu kita bisa lihat mana yang masuk akal dan mana yang tren sekarang dipakai. Yang tren dipakai adalah biarkan saja itu kotor dan kita obati atau vaksinasi saja ikannya. Marilah kita gunakan frontal lobe kita, gunakan akal sehat kita untuk mengetahui apa yang benar yang harusnya menjadi bagian dari lifestyle kita untuk penyembuhan, untuk mencapai kesehatan. Kuasa penyembuhan tidak terdapat dalam obat. Ini kembali lagi saya bacakan dalam Hidup yang Terbaik halaman 120. Biarlah para dokter mengajarkan masyarakat bahwa kemampuan pemulihan bukan terdapat dalam obat, melainkan di alam. Penyakit
ini yang kita selalu sudah baca tadi, adalah usaha alam untuk membebaskan tubuh dari kondisi sebagai akibat dari pelanggaran aturan-aturan kesehatan. Dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari, kondisi yang tidak sehat harus dirubah, dan kebiasaan buruk harus diperbaiki. Kemudian, alam harus dibantu dalam usahanya untuk membuang sampah-sampah dari dalam tubuh dan memulihkan kembali kondisi tubuh yang baik. Nah, jadi kalau sebenarnya Anda sudah percaya itu tadi, saya tidak perlu melanjutkan seminar ini. Tetapi ada hal-hal yang mungkin Anda perlu klarifikasi, dan saya akan membacakan bukan kata-kata saya, tetapi kata-kata dari pena inspirasi dan firman Tuhan. Mengapa obat-obatan itu tidak baik untuk digunakan in the first place sebagai pilihan awal? Yang pertama, dalam buku Healthful Living, Hidup Sehat, dikatakan bahwa di dalam halaman 244 mengatakan obat tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, tetapi pada umumnya akan menghambat usaha alam dalam bekerja. Saya mau kasih contoh ini. Paracetamol. Ini paracetamol ini kan yang gampang sekali ya. Terjadi nyeri, paracetamol. Demam, paracetamol. Paracetamol ini cara kerjanya adalah menghambat hipotalamus untuk merasakan demam. Jadi dia itu memelintir atau mengubah fungsi dari hipotalamus. Jadi supaya tidak demam, maka dia akan cut dari pekerjaan hipotalamus itu. Sehingga yang ada adalah kalau ini terus-menerus terjadi, maka kita bisa bayangkan ya, ada kerusakan di hipotalamus. Dan pada sesi yang lalu kita sudah pelajari bahwa di sistem limbik adalah tempat kita bisa merasakan nafsu, makan, minum, seks, dan emosi. Salah satu di sistem limbik itu adalah hipotalamus. Dan hipotalamus ini kalau terus-menerus dipelintir-pelintir, diubah cara kerjanya, maka nafsu makan, minum, seks, dan emosi kita akan menjadi tidak teratur juga. Jadi memang betul ini dikatakan bahwa pada umumnya obat akan menghambat usaha alam dalam bekerja, karena hipotalamus yang Tuhan rancang untuk mengatur seluruh tubuh ini dalam temperaturnya, dalam berbagai macam hal, kalau terus-menerus dihambat, dia akan berubah pada gejala yang lain. Dia akan membawa penyakit pada gejala yang lain karena dihambat terus cara kerja alam, cara kerja anatomi dan fisiologi kita. Ini dia Councils on Health halaman 89. Dia meneruskan apa yang saya sudah jelaskan tadi. Dalam banyak kasus, obat merubah bentuk dan lokasi dari penyakit. Banyak yang misalnya sering memakai analgesik, seperti yang saya sudah katakan tadi, sering mereka akan berpindah. Kenapa lebih sering migrain, kenapa lebih sering dehidrasi, dan segala macam. Karena obat ini sudah menghambat cara kerja tubuh manusia dan kemudian mengubah bentuk dan lokasi penyakit. Kemudian contoh yang lain adalah ini. Orang yang sakit asam urat contohnya sering memakai NSAID, OAINS, obat antiinflamasi non-steroid sama seperti natrium diklofenak seperti itu, atau analgesik yang lain kalau nyeri-nyeri. Nah, waktu nyeri-nyeri, waktu kita minum obat itu, maka ada dua hal yang setidaknya, ada banyak sebenarnya efeknya, tetapi setidaknya ada dua hal yang akan terjadi. Obat anti nyeri itu akan merusak lambung. Yang pertama. Yang kedua adalah kebanyakan obat anti nyeri itu akan merusak ginjal. Jadi lihat, dalam banyak kasus obat merubah bentuk dan lokasi penyakit, dan lebih
yang sangat menyakitkan adalah hanya nyeri di sendi, kemudian jadi apa? Muntah darah. Hanya nyeri sendi dengan pemakaian obat-obat itu sakit ginjal. Mana yang Anda mau pilih? Jadi, mengapa obat-obat tidak baik digunakan in the first place pada pilihan pertama? Itu karena hal-hal ini. Alam terhalang dan penyakit hanya akan berubah bentuk dan lokasi. Berikutnya, alasan yang kedua adalah obat menyulitkan proses penyembuhan. Dalam buku Healthful Living kembali, halaman 243 dikatakan bahwa setiap obat tambahan yang diberikan kepada pasien akan mempersulit kasus ini dan membuat pemulihan pasien lebih tidak berpengharapan. Mungkin saya akan simpulkan kutipan ini dengan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini akan lebih memperparah keadaan dari penyakit itu sendiri kalau kita menambah racun. Apalagi kalau itu menyerang ginjal. Yang saya takutkan sekali kalau ada orang yang sakit ginjal atau sakit liver ya, bukan sakit hati ya. Sakit hati memang dia itu juga berbahaya, tetapi sakit kalau liver dan ginjal sudah rusak, susah sekali untuk detoksifikasi. Racun-racunnya akan kemana? Dia akan tetap tertumpuk dalam tubuh dan membuat ini dikatakan pemulihan pasien tidak berpengharapan. Dan Anda tahu, yang saya pelajari dalam farmakologi adalah obat-obat ini memberatkan hati dan ginjal. Dua hal yang saya takutkan kalau rusak. Jadi, kenapa sekali lagi alasan kedua obat-obat ini bukanlah menjadi pilihan pertama adalah akibatnya kepada penyakit itu sendiri atau orang itu sendiri. Sistem kita akan lebih rusak. Berikutnya, yang ketiga, obat cenderung menghancurkan kekuatan vital. Dalam buku Medical Ministry, halaman 223, dikatakan bahwa obat selalu memiliki kecenderungan untuk memecah dan menghancurkan kekuatan vital. Mungkin Mrs. White ini tidak sekolah ya, dia ini kelas 3 SD, saudara-saudara. Tetapi walaupun dengan pernyataan yang sederhana ini scientific, ini ilmiah. Karena apa? Dia selalu memiliki kecenderungan memecah dan menghancurkan kekuatan vital. Semua obat, dia akan mengubah cara kerja dari hipotalamus itu. Hipotalamus dan talamus adalah bagian otak yang selalu memproduksi atau menghambat hormon. Nah, kekuatan vital ini kalau kita pelajari lebih dalam, itu mengarah pada hormon. Dia yang membuat kita seperti lively, kemudian seperti tenang. Itu tergantung pada hormon-hormon yang diproduksi. Dan semua obat, dia ini selalu alters, dia selalu mengubah fungsi dari hipotalamus, sehingga dia membuat kekuatan vital ini, apa yang dibilang sini, memecah dan menghancurkan kekuatan vital. Sehingga alam, anatomi dan fisiologi tubuh kita dilumpuhkan. Karena sudah sering-sering dirubah kan, sesuatu yang harusnya dia berjalan, misalnya dia berjalan normal, seperti hipotalamus itu tadi. Kalau terus menerus dia itu jangan lagi, dihambat, dia akan mati, dia akan kehilangan fungsinya. Sehingga orang ini mati bukan karena ia harus mati, tetapi karena hukum alam, karena alam ini sudah tidak berjalan dengan normal. Dan berikutnya, kenapa obat-obat ini tidak baik untuk dipakai in the first place? Saya sudah katakan tadi bahwa obat-obat ini memiliki efek samping. Dan ini dalam slide ini dikatakan bahwa 1 ibuprofen 1 hari, ibuprofen itu adalah obat anti radang. 1 ibuprofen per hari meningkatkan resiko kanker 50%.
Dan kemudian ini aspirin, saudara-saudara, aspirin. Satu aspirin 1 hari untuk 5 tahun meningkatkan kanker payudara sebanyak 80%. Anda mungkin sudah dengar satu isu mengenai satu obat. Anda sudah dengar obat ranitidin. Obat ranitidin ini adalah obat yang selalu dikasih oleh dokter untuk lambung, baik untuk MAH, baik untuk luka lambung. Ini sudah ditarik. Karena apa? Dia mengakibatkan kanker. Sedangkan pada waktu saya ada di rumah sakit, semua obat itu dia akan mengakibatkan peradangan di lambung. Seperti antibiotik akan mengakibatkan peradangan di lambung. Sehingga diperlukan obat ranitidin ini untuk membuat efek sampingnya tidak dirasakan. Kemudian bukan hanya antibiotik, analgesik, kemudian anti radang, kemudian anti hipertensi. Semua obat mengakibatkan lambung ini akan rusak, sehingga diperlukan ranitidin atau obat-obat sejenisnya untuk membuat gejala di dalam lambung tidak signifikan. Tapi ranitidin mengakibatkan kanker. Jadi bagaimana? Sudah berapa orang yang sudah mengkonsumsi obat-obat seperti ini yang sudah mendapatkan kanker? Di rumah sakit di Manado ini, di semua ward, di semua ruang inap ada kanker. Dari mana itu muncul? Dari mana? Apakah tidak mungkin kalau itu berasal dari obat-obat yang sudah diberikan atau yang dibeli sendiri? Sekali lagi, Tuhan sedang mengatakan kepada kita, janganlah mati sebelum waktu kita. Percaya kepada Tuhan, pilihlah firman-Nya agar kita boleh hidup. Berikutnya, kenapa obat-obatan ini harus disingkirkan? Jangan menjadi pilihan in the first place, karena dia menyebabkan masalah jangka panjang. Dalam Medical Ministry halaman 224 dan 225 dikatakan bahwa dokter harus memiliki kebijaksanaan dan pengalaman dan menjadi reformis kesehatan menyeluruh, bukan hanya satu-satu. Setelah menjadi reformer kesehatan, barulah mereka akan terus-menerus mendidik melalui pengajaran dan menjauhkan pasien-pasien mereka dari obat-obatan. Karena mereka juga tahu bahwa penggunaan obat dapat menghasilkan untuk sementara waktu hasil yang baik, tetapi akan menanamkan dalam sistem tubuh satu kondisi yang akan menyebabkan kesulitan besar di waktu yang akan datang, yang mungkin tidak akan pernah pulih selama masa hidup mereka. Ini memang benar, saudara-saudara. Obat-obatan akan, sama seperti ini. Satu obat mengakibatkan satu efek samping, dan efek samping itu harus dihilangkan gejalanya oleh obat yang lain. Yang obat yang lain ini punya gejala efek samping yang lain yang harus dibantu obat lain untuk mengurangi gejalanya, yang jadi ini akan menjadi seperti lingkaran setan. Dan penggunaan obat-obatan ini akan merusakkan banyak hal di dalam tubuh kita. Ini akan menjadi lingkaran setan, dan hal-hal yang akan terjadi, mungkin saya akan kasih tahu satu pengalaman saya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mengalami tuberkulosis, TB, penyakit paru-paru saya, dan saya harus minum obat yang 6 bulan itu. Dan waktu saya belum tahu saya dapat TB, saya cukup kuat, saya bisa waktu itu canvassing selama 7 jam dan tidak merasakan apa-apa. Hanya pada waktu malam hari saya memang agak rasa seperti mau batuk, dan hanya seperti itu saja. Tapi dalam energi saya sangat tinggi. Dari jam 4 pagi saya bisa bangun, bisa tidur jam 10 malam, tapi itu tidak bagus.
Tentu saja itu yang menyebabkan saya turun imun sistem atau kekebalan tubuh saya sehingga saya sakit karena kurang tidur dan mungkin terlalu banyak bekerja dan energi saya banyak. Tapi pada waktu saya mulai dengan pengobatan yang 6 bulan itu, wow, 1 kilometer saja saya tidak mampu untuk berjalan. 1 kilometer tidak mampu untuk berjalan. Dan rasanya waktu jalan 1 kilometer itu seperti baru habis naik gunung. Betul-betul nyeri. Dan sampai sekarang saya merasakan akibatnya. Saya merasakan bagaimana saya harus fight untuk rasa lelah yang sangat mengganggu sebenarnya. Saya sangat mengganggu dan dengan ini saya merasa saya harus benar-benar meminta Tuhan untuk selalu memberikan kepada saya energi setiap hari, energi yang baru. Dan itulah yang terjadi, saya merasakannya. Makanya saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, jangan menggunakan obat-obat itu in the first place. Saya sudah menggunakan obat-obat itu, baru saya tahu bahwa ada obat alami untuk tuberkulosis, yaitu mayana dan biang kunyit yang menjadi pengganti dari obat-obat itu. Tetapi saya sudah terlanjur meminum obat itu. Ada penyesalan, tetapi mungkin dengan pengalaman itu saya bisa membagikan kepada Anda betapa tidak bijaksana kalau kita langsung memilih obat-obatan sebagai pilihan yang pertama hanya untuk mengurangi gejala-gejala, mengurangi penderitaan kita untuk mau cepat tidak rasa nyeri. Jadi ini memang betul, pernyataan-pernyataan ini, kutipan-kutipan ini sangat benar. Berikutnya ada satu pernyataan yang dibilang bahwa janji-janji kosong dari obat-obat baru. Berbagai jenis obat di pasaran, berbagai iklan obat baru dan ramuan yang semuanya mereka mengatakan menghasilkan penyembuhan hebat. Ini menakutkan. Membunuh ratusan orang di mana mereka hanya menguntungkan 1 orang saja. Yang satu bilang, oh saya sembuh. Tetapi ada ratusan orang mungkin yang tidak cocok, yang kan dikatakan di sini membunuh. Jadi jangan langsung terpedaya dengan iklan. Dan kita harus tahu, sama seperti ayat tadi yang sudah kita baca, Amsal 27 ayat 12, kita lihat bahayanya, orang bijaksana akan bersembunyi, tapi orang yang tidak mengetahui, orang yang simpel tidak berpengalaman akan kena celaka. Dikatakan berikutnya adalah beberapa akan memiliki obat-obatan dalam semua hal. Dia katakan bahwa, ini bisa menyembuhkan segala sesuatu. Dia bilang one pill only dan bisa semua penyakit itu akan sembuh. Jangan langsung percaya. Mereka mengambil ramuan yang menyakitkan dan racun mematikan dengan tanggung jawab mereka sendiri. Hamba-hamba Allah tidak boleh memberikan obat-obatan yang mereka tahu akan meninggalkan efek merugikan pada sistem tubuh, sekalipun itu meringankan penderitaan sekarang ini. Jadi panjang lebar kita sudah lihat, memang betul-betul obat-obat itu jangan dipilih in the first place. Ini dikatakan bahwa bagaimana kita berhubungan dengan penggunaan obat-obat harus disingkirkan. Pada titik ini hati nurani dokter harus tetap lembut, benar dan bersih. Tidak boleh ditutupi dengan apa? Cinta akan uang. Banyak kali perusahaan-perusahaan farmasi akan menjanjikan kalau Anda resepkan ini, Anda akan jalan-jalan ke luar negeri dan berbagai macam dengan honor, dengan segala macam. Para dokter, biarlah hati nurani tetap lembut, benar dan bersih, karena Anda juga tahu bahwa kecenderungan menggunakan obat beracun membunuh jika mereka tidak menyembuhkan. Ini semua perlu dilawan. Nah,
Saya sudah katakan tadi, kita tidak anti obat, kita juga tidak anti pembedahan. Makanya ada kasus-kasus khusus untuk pertimbangan. Dalam buku Selected Messages volume 2, halaman 284 dikatakan bahwa bedah bukan penyangkalan iman. Dikatakan seperti ini, perhatikan baik-baik, adalah kehormatan bagi kita untuk menggunakan setiap cara yang ditunjuk Allah dalam hubungannya dengan iman kita dan kemudian percaya pada Tuhan ketika kita telah memohon janjinya. Jadi itu kehormatan untuk menggunakan hal-hal yang ditunjuk oleh Allah. Kemudian percaya. Tapi jika ada kebutuhan operasi bedah dan dokter yang bersedia untuk melakukan kasus itu bukan penolakan iman untuk melakukan operasi. Oke? Jadi kita tidak anti pembedahan. Kalau itu memang diperlukan, kalau kita sudah berdoa pada Tuhan, kita sudah melakukan segala sesuatu yang ditunjuk oleh Allah, tetapi itu masih membutuhkan penanganan yang berikut, bukanlah penyangkalan iman kalau kita melakukan operasi. Dan berikutnya dikatakan bahwa Kristus ada dalam kamar operasi. Sebelum melakukan operasi kritis, biarlah dokter meminta bantuan tabiat agung. Kemudian, tabib agung. Berikutnya, vaksinasi, transfusi darah, dan X-ray. Apa yang diilhamkan kepada Nyonya White dikatakan bahwa dalam Selected Messages volume 2 halaman 303 dikatakan bahwa Nyonya White divaksin pada saat ada epidemi smallpox atau cacar. Jadi dia memberikan dirinya divaksin. Kemudian dalam Medical Ministry halaman 286 dan 287, transfusi darah dianjurkan bagi yang membutuhkan. Jadi bukan sesuatu yang haram ya. Ada beberapa yang saya temukan, ada beberapa dosen saya yang mengatakan bahwa katanya ada orang yang mengatakan bahwa transfusi darah itu haram dan itu adalah dosa. Tidak, saudara-saudara, itu dianjurkan bagi yang butuh. Kemudian dalam Selected Messages juga halaman 303 dikatakan bahwa terapi radiasi dilakukan kepada Nyonya White karena ada black spot di dahi. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya, ada diperlukan. Tetapi hal-hal ini, hal-hal yang kita bisa simpulkan, hal-hal medis, terapi-terapi medis ini bukan sesuatu yang kalau sudah dilakukan itu dosa, tidak. Tetapi kalau kita sudah berusaha dengan cara yang ditunjuk Allah, tetapi masih memerlukan tindakan yang berikutnya, maka itu pun bukan penyangkalan iman. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan kita mengenai pengobatan. Jadi pertama, apa yang diminta Tuhan? Pengobatan itu haruslah dari alam dan kemudian menggunakan hal-hal yang sederhana itu seperti udara bersih, gerak badan, percaya kepada Allah dan kesucian hidup. Itu adalah yang original, yang the first place, yang harus menjadi pilihan kita. Kemudian kalau itu memang sudah dilakukan semampu kita dalam pertolongan karunia Allah, maka hal-hal yang tadi yang sudah dikatakan bahwa seperti vaksin, X-ray, obat-obatan bisa digunakan dengan seminimal mungkin. Oke, jadi itulah untuk pengobatan-pengobatan.